Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Nanda Kusuma Nitias dengan nomor induk mahasiswa A111200105. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Rafika SPD MPD. Adapun materi yang saya ambil adalah yang pertama pembentukan alam semesta, tata surya dan bumi sebagai planet, dan yang kedua struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Nah, alam semesta, tata surya, dan bumi sebagai planet. Alam semesta tentunya mempunyai suatu awalan atau suatu hal yang tidak ada menjadi ada. Hal ini dapat diyakini dan dipercaya bahwa alam semesta ada karena diciptakan dan melalui proses penciptaan. Keyakinan tersebut menghadirkan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Alam semesta sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan juga makrokosmos. Mikrokosmos ini berupa benda-benda yang sangat kecil seperti atom, elektron, sel, auba, dan sebagainya, sementara makrokosmos adalah benda-benda yang berukuran besar seperti bintang, planet, maupun galaksi. Nah, adapun teori-teori yang menjelaskan tentang pembentukan alam semesta ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama teori dentuman besar. Nah, teori ini menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari massa dan massa jenis yang sangat besar. Karena ada reaksi inti tersebut mengakibatkan massa meledak dan mengembang sangat cepat. Ledakan dahsyat tersebut mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan saling menjauh satu sama lain. Kemudian yang kedua, teori keadaan tetap. Nah, teori ini berdasar pada prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Artinya, teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, dan menjadi tua, kemudian akhirnya mati. Namun teori ini meskipun populer pada awal abad ke-20-an, dinyatakan ditolak oleh sebagian besar kosmologi profesional dan ilmuwan lain karena bukti menunjukkan bahwa kebenaran model ledakan dahsyat dan usia alam semesta yang terbatas. Kemudian yang ketiga, teori mengembang dan memampat. Nah, teori ini merupakan suatu siklus yang terjadi di alam semesta, yang artinya setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi berupa memampat. Ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi tersebut, galaksi dan bintang akan memampat yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Lanjut kepada bagaimana sih pembentukan daripada tata surya dan bumi. Tata surya itu terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Nah, pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Tata surya sendiri terbentuk dari awan gas dan debu raksasa yang runtuh dan kemudian membentuk bintang dan planet di dalamnya. Terciptanya tata surya merupakan hasil dari ledakan atau gelombang kejut yang ada di dekatnya. Salah satu teori yang terkenal dalam penciptaan tata surya ini yaitu teori nebula yang menyebutkan bahwa tata surya awalnya adalah dari kabut. Kabut yang terkumpul kian lama membentuk gumpalan yang seiring berjalannya waktu semakin membesar. Gumpalan tersebut akhirnya membentuk matahari serta planet-planet yang lain termasuk bumi. Nah, proses terbentuknya bumi ini terjadi pada saat sebuah bintang melintas berdekatan dengan matahari dan menarik keluar dari permukaan matahari berupa gumpalan gas yang amat besar berbentuk cerutu. Kemudian gumpalan gas tersebut pecah menjadi bagian-bagian yang mendingin dan membentuk planet. Gumpalan tersebut menjadi sebuah gas vulkanik dan pelepasan gas vulkanik yang diduga menciptakan atmosfer yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup lainnya hingga saat ini. Kemudian kita beralih pada struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Nah, seperti pada gambar, awalnya bumi ini hanya berupa bola pijar, yang gambar panas ini ya, yang memiliki suhu mencapai 4.000 derajat Celcius yang disebabkan oleh perputaran bumi dengan gas yang menyelubungi bumi. Suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan.
Nah, seiring berjalannya waktu, bagian permukaan bumi ini mulai mendingin. Proses pendinginan itu membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun, bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Nah, ini dia atmosfernya ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian ini ada lapisan bumi yang berupa kerak bumi, mantel, inti bumi, dan bagian luar inti bagian luar dan inti bagian dalam. Kemudian pada dahulu lanjut pada proses pembentukan benua dan samudra. Saat awal turun hujan yang lebat serta menutup seluruh permukaan bumi, bagian luar planet menjadi relatif dingin. Namun setelah penyerapan serta penguapan, suhu bumi meningkat hingga mencapai suhu bumi saat ini yang kita rasakan saat ini. Nah, meningkatnya suhu bumi ini disebabkan oleh akresi, kompresi, serta disintegrasi. Nah, bentuk permukaan bumi yang tidak rata dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti vulkanisme, tektonisme, serta gempa bumi yang sampai saat ini pun masih kita rasakan. Nah, bentuk bumi yang tidak rata ini akhirnya menyebabkan adanya daerah yang tinggi dan rendah, hingga akhirnya menyebabkan terakumulasinya air ke daerah yang rendah dan menyebabkan tempat tinggi menjadi daratan, serta daerah yang rendah menjadi samudra. Lapisan bumi terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudra juga ikut bergerak yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Bagaimana sih lapisan bumi itu terjadi? Nah, ada 3 tahap. Tahap pertama, saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi, kemudian proses diferensiasi atau pemilahan saat material yang berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih tinggi bergerak ke permukaan bumi, dan kemudian proses zonifikasi yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu lapisan bumi. Pertama, kerak bumi. Kerak bumi itu adalah lapisan terluar bumi. Terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Lalu mantel bumi terdiri dari material berfasa cair, sering pula disebut sebagai lapisan astenosfer. Selain itu, mantel bumi lebih sering disebut selubung bumi, yang mana merupakan bagian terbesar dari bumi, sekitar 83,2% dari volume bumi dan 67,8% dari keseluruhan bumi. Nah, inti bumi ini ada dibagi 2 ya, bagian luar dan bagian dalam. Komposisi material penyusun inti bumi itu diperkirakan merupakan unsur besi. Nah, sehingga seperti material logam dan unsurnya yaitu besi dan nikel. Lanjut. Apa sih benua dan samudra itu? Nah, benua seperti yang tadi telah jelaskan, benua merupakan salah satu dari ketujuh daratan besar yang ada di atas permukaan bumi dan sebagian besarnya dikelilingi laut serta terdiri atas berbagai negara. Dahulu hanya ada satu benua di bumi kita, yaitu benua Pangea. Namun benua tersebut benua tersebut pecah. Nanti akan dijelaskan teori-teorinya ya. Kemudian apa itu samudra? Nah, samudra itu merupakan laut luas yang merupakan massa air asin sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Nah, singkatnya samudra merupakan hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Awalnya air samudra itu asam dengan suhu berkisar 100 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena kondisi bumi yang dahulu itu panas dan atmosfer bumi yang diselimuti karbon dioksida. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah karbon dioksida di atmosfer bumi mulai berkurang karena laut dalam air samudra dan bereaksi dengan ion karbonat sehingga membentuk kalsium karbonat. Kemudian langit mulai berwarna cerah dan sinar matahari kembali masuk ke dalam bumi. Volume air samudra mulai mengalami penyusutan. Setelah itu, pelapukan batu terjadi secara terus-menerus dan terbawa ke samudra hingga akhirnya air menjadi berasa asin.
Nah, kita lanjut pada teorinya. Ada 5 teori untuk pembentukan benua dan samudra. Nah, yang pertama teori kontraksi, teori yang dikemukakan oleh James Duke Dana dan Elie de Baumat, seorang ahli geografi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan karena adanya konduksi panas. Hal ini menyebabkan adanya proses pengerutan pada permukaan bumi. Bagian yang menonjol menjadi daratan, serta yang berbentuk lekukan terisi oleh air dan menjadi lautan atau samudra. Nah, yang kedua ini teori Laurasia Gondwana. Nah, ini teori yang sering kita dengar pada saat pembahasan pembentukan benua dan samudra. Teori ini dikemukakan oleh Edward Swartz. Ia menyatakan bahwa awal mula terbentuknya benua karena terdapat 2 benua di kutub. Nah, benua tersebut adalah benua Laurasia yang berada di kutub utara, serta benua Gondwana yang berada di kutub selatan. 2 benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator hingga akhirnya Gondwana terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika, serta Australia, sementara Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Kemudian yang ketiga, teori pergeseran benua. Teori ini dipelopori oleh Alfred Lothar Wegener. Ia menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Karena pengaruh dari rotasi bumi, akhirnya menyebabkan Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua yang kita ketahui sekarang, seperti Asia, Eropa, Amerika, Afrika, serta Australia. Dan kemudian teori pemekaran samudra. Teori yang dikemukakan oleh Harry Hammond Hess ini didasari dari hasil pemotretan satelit di dasar laut serta ekspedisi selam samudra. Nah, melalui teori ini, Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Terdapat 3 bukti yang mendukung teori ini, antara lain yang pertama di Samudra Atlantik, Hindia, serta Pasifik Selatan terdapat igir tengah samudra yang memanjang dan bersambung-sambung yang terbuat dari tumpukan lava. Kemudian yang kedua di sepanjang tepi benua terdapat palung laut yang memanjang sejajar jalur pegunungan di atas benua. Dan yang terakhir jarak antara Eropa dan Amerika semakin bertambah. Dan yang terakhir adalah teori lempeng tektonik. Nah, menurut teori lempeng tektonik ini, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Lalu kita lanjut pada pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis benua dan samudra. Yang pertama kita akan membahas benua. Nah, benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua yang kita tinggali, yaitu kita berada di Indonesia. Nah, merupakan benua terbesar dengan luas 44.000 km persegi. Nah, benua ini terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Kemudian benua Afrika memiliki luas sekitar 30.290 km persegi. Benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yakni Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Barat. Secara astronomis, benua ini terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 520 derajat bujur timur dan 350 derajat lintang utara sampai 340 derajat lintang selatan. Kemudian yang ketiga, benua Eropa memiliki luas 10.355 km persegi. Benua ini terdiri dari 4 kawasan, termasuk Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Kemudian benua Australia, benua dengan luas sekitar 8.945 km ini hanya ditempati oleh satu negara saja, yakni Australia sendiri. Namun Australia ini meliputi New South Wales, Victoria, Queensland, dan Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania. Kemudian benua Amerika memiliki luas 42.057 km persegi dan terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Kariba. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis samudra. Yang pertama, Samudra Pasifik mempunyai luas sekitar 179,7
juta kilometer atau sekitar 1/3 dari total luas permukaan bumi dengan panjang kurang lebih 15.500 km yang diukur dari Laut Bering di Arktik hingga ke batasan es Laut Ross di wilayah Antartika Selatan. Kedalaman yang dimiliki samudra ini rata-rata 4.280 meter. Bahkan titik terendah di planet bumi yaitu Palung Mariana juga berada di samudra ini, yakni kedalaman 10.911 meter. Kemudian yang kedua, Samudra Atlantis mempunyai kedalaman rata-rata 3.926 meter atau sekitar 12.877 kaki. Bagian terdalam dari samudra ini berada di Palung Puerto Rico yang mana mencapai 8.605 meter atau 28.232 kaki. Samudra Atlantik ini mempunyai lebar yang bervariasi, yakni antara 2.848 km atau 1.769 mil yang berada di antara Brazil dan Liberia hingga sekitar 4.830 km atau 3.000 mil yang berada di antara Amerika Serikat dan Afrika bagian utara. Kemudian Samudra Hindia merupakan samudra terluas ketiga di dunia yang meliputi 20% dari total keseluruhan luas permukaan bumi atau sekitar 68,556 juta kilometer persegi. Garis pantai yang dimiliki oleh samudra ini adalah sepanjang 66.526 km. Rata-rata kedalamannya pun 3.890 meter dan titik terdalamnya adalah Palung Jawa yang memiliki kedalaman sekitar 7.725 km. Maksud saya 7.725 meter. Samudra Hindia ini mempunyai volume air yang diperkirakan sebanyak 292.131 km persegi. Kemudian Samudra Antartika berada di koordinat 65 garis lintang selatan dan 0 garis bujur timur. Samudra Antartika ini mempunyai luas sekitar 20.327 km persegi yang mana merupakan samudra terbesar nomor 4 di dunia. Sebagian besar wilayahnya didominasi oleh es dan memiliki suhu atau temperatur yang bervariasi. Temperatur yang ada di samudra ini di antara 10 derajat sampai min 2 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu Samudra Arktik memiliki luas 14.056 juta kilometer yang berbatas langsung dengan daratan Eurasia, Amerika Utara, Greenland, dan beberapa pulau lainnya. Panjang garis pantai Samudra Arktik ini sekitar 45.389 km dan memiliki kedalaman sekitar 1.1038 meter dan titik yang paling dalam sekitar 5.450 meter yang terletak di basin Eurasia. Baiklah, itulah tadi penjabaran saya mengenai 2 materi yang telah saya ambil, yaitu pembentukan alam semesta, tata surya dan bumi sebagai planet, dan juga struktur bumi dan pembentukan benua dan samudra. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan mohon dimaafkan. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.